Selamat berjumpa dengan saya, Nining Siswaningrum dari Harapan Bangsa Career Resource Center. Kali ini pada mata kuliah Core Skill dan Karakter, sesi yang ke-8. Mari kita mulai. Di sesi yang ke-8 ini, Anda juga akan dibekali bagaimana menjadi individu-individu yang efektif atau memiliki personal effectiveness. Kalau kita menggunakan istilah dari Jim Collins dalam bukunya Good to Great, level pertama kepemimpinan adalah menjadi highly capable individual. Nah, pertanyaannya, apakah kita masing-masing sudah highly capable individual? Nah, tentunya orang yang memiliki kapasitas seperti itu, dia adalah orang yang memiliki target, tujuan yang smart, dia mampu mengaplikasikannya dalam kalender harian dan melakukannya, lalu dia juga berpikir kritis dan kreatif, dia juga mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, dan dia juga memiliki karakter yang unggul. Dan tentu saja, hal ini akan disempurnakan apabila orang tersebut memiliki self-confidence. Karena dengan self-confidence yang tepat, orang itu yakin pada kemampuan dirinya sendiri, mampu memaksimalkan potensi dirinya sehingga dia bisa berhasil di kehidupan pribadinya, di akademisnya, dan nantinya pada dunia karirnya atau bisnis yang dia akan mulai. Baru level keduanya kita bisa menjadi contributing team member, yaitu kita menjadi anggota tim yang efektif dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi tempat kita bekerja atau perusahaan di mana kita bekerja. Judul dari sesi ini adalah meningkatkan self-esteem dan self-confidence. Kenapa sih self-confidence itu penting? Saya sebagai praktisi HR dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, saya sudah bertemu dengan banyak orang, mulai dari level yang pemula sampai dengan level yang senior, bahkan owner. Waktu itu saya berkesempatan untuk interview, dan biasanya kalau fresh graduate itu ketika saya tanyakan gitu, apa sebenarnya pencapaian terbesarmu, apa keunggulan-keunggulanmu gitu ya, sehingga saya harus memilih Anda sebagai kandidat yang terbaik gitu. Rata-rata kebanyakan dari orang-orang yang baru lulus itu tidak bisa menjawab apa sih keunggulannya. Mereka bilang, biasa-biasa aja Bu, saya nggak punya prestasi apa-apa gitu ya. Padahal sayang sekali, dengan jawaban-jawaban tersebut, maka saya menyisihkan kandidat tersebut dan akhirnya saya memilih kembali kandidat yang lebih berpotensi dan lebih percaya diri. Ya. Dan hal itu tentu saja tidak ingin terjadi pada Anda. Itu hanya salah satu contoh. Jadi, self-confidence itu sangat penting. Mari kita bahas self-esteem dan self-confidence lebih dalam. Sesi ini memiliki 4 bagian penting. Yang pertama adalah self-esteem. Self-esteem adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri dengan tepat, maka kita akan memiliki self-confidence yang tepat. Nah, salah satu cara untuk bisa meningkatkan self-confidence yaitu dengan berpenampilan terbaik. Di sini kita akan membahas bagaimana kita berpenampilan sebagai mahasiswa-mahasiswi ITHB. Dan yang keempat, nanti Anda setelah mendengarkan video penjelasan saya ini, Anda akan berlatih bagaimana membuat citra diri yang positif. Lalu Anda juga diminta untuk mengingat keberhasilan Anda, usaha-usaha apa saja yang Anda lakukan sehingga muncul satu karakter positif dan juga Anda mampu menilai bahwa saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya dalam hal apa, baik dalam pribadi maupun dalam bidang akademis. Tujuan dari sesi ini ada 5. Yang pertama adalah Anda mampu membuat dan menceritakan gambar diri Anda yang positif. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan pentingnya memiliki citra diri yang positif sehingga kita memiliki self-esteem yang benar. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan pentingnya self-confidence dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di pribadi maupun di akademis. Lalu yang keempat adalah Anda mampu mengaplikasikan cara meningkatkan kepercayaan diri. Nanti saya akan memberikan tips-tips sederhana yang bisa langsung Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pergaulan.
Yang kelima adalah mampu menerapkan aturan personal grooming sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi ITHB. Bagian pertama adalah self-esteem. Kita akan membahas mengenai multiple intelligences. Menyambung cerita saya tadi tentang fresh graduate, kenapa mereka tidak bisa menyebutkan keunggulan atau prestasi mereka? Karena mereka biasanya terbatas pada bidang akademis, nilai rapot. Padahal banyak talenta atau intelijensi lain yang bisa mendukung mereka berhasil. Nah, hal ini dibuktikan oleh Dr. Howard Gardner. Dia adalah seorang profesor di bidang edukasi dari Harvard University. Dia menemukan di tahun 1983 yaitu suatu teori bahwa ternyata ada intelijensi lain di samping IQ, yaitu multiple intelligency. Minimal ada 8 intelijensi. Lalu setelah tahun 1983, banyak penulis, banyak tokoh di bidang psikologi itu menulis tentang multiple intelligence. Antara lain adalah Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Beliau adalah pendiri Happy Holy Kids dan juga dia memiliki beberapa PAUD dan TK di seluruh Indonesia. Minimal ada 8 intelijensi. Yang pertama adalah linguistic intelligence, yang kedua adalah mathematical intelligence, yang ketiga adalah visual atau spatial intelligence, yang keempat adalah musical intelligence, yang kelima adalah kinesthetic intelligence, yang keenam adalah natural intelligence, yang ketujuh adalah emotional intelligence, dan yang kedelapan adalah spiritual intelligence. Saya akan membahas secara ringkas intelligences ini. Yang pertama adalah linguistic intelligence. Artinya adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan ini biasanya dia senang bicara, senang tampil di depan orang, lalu juga dia menjadi pendengar yang baik, lalu dia bisa menulis dengan efektif dan bisa menulis cepat. Yang kedua adalah mathematical intelligence, artinya kemampuan seseorang yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jadi bilangan dalam hal ini bisa menambah, mengali, membagi dengan cepat, lalu juga logika, yaitu misalkan hubungan sebab, akibat, jika, maka, dan sebagainya. Yang ketiga adalah visual atau spatial intelligence, yaitu kemampuan seorang untuk memvisualisasikan atau menuangkan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk gambar, grafis, atau desain, ya. Dan dia juga lebih mudah untuk menangkap konsep ruang. Dia juga peka terhadap warna, komposisi, dan sebagainya. Berikutnya adalah musical intelligence, yaitu kemampuan seseorang dalam hal bermusik. Jadi dia lebih peka terhadap irama, nada, tangga nada, dan ketukan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini bisa lebih cepat untuk menghafal lagu baru, bisa mengambil nada dengan pas gitu, atau bahkan kalau dia belajar, dia juga bisa tambah fokus bila mendengarkan musik. Yang berikutnya adalah kinesthetic intelligence. Nah, di sini adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuhnya secara tepat. Misalnya dia seorang atlet, seorang pemain basket, seorang penari balet, seorang yang melakukan akrobat. Nah, ini adalah orang-orang yang mampu menggerakkan tubuhnya dengan tepat. Yang berikutnya adalah natural intelligence, yaitu kemampuan seorang untuk berhubungan dan menyesuaikan diri dengan alam. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini, dia akan terlihat bahwa dia akan mengutamakan keseimbangan dengan alam. Contohnya kalau di rumahnya dia akan menata taman yang asri. Kalau dia sebagai pebisnis, dia juga bukan hanya mengutamakan keuntungan, tapi dia juga menjaga agar supaya lingkungannya tetap asri, tidak banjir, ya alamnya tidak tercemar dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah emotional intelligence. Hal ini dibagi dua. Yang pertama adalah intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan seorang untuk berkomunikasi dan memandang dirinya sendiri, dan juga kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri, yaitu punya self-control yang baik. Yang berikutnya, yang kedua adalah interpersonal intelligence, di mana kemampuan seorang untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, mengerti perasaan orang lain, berempati, dan juga memberikan respon yang tepat kepada orang lain, yaitu simpati. Apa bedanya antara empati dengan simpati? Kalau empati kita hanya
merasakan. Jadi misalkan ada teman kita yang sakit, kita bilang, oh iya kasihan ya kamu sakit. Nah, tapi kalau kita bersimpati, kita, oh iya kasihan ya kamu sakit, oh ya kamu sakit kepala ya, ini saya punya obat sakit kepala, silahkan diminum. Jadi ada respon yang diberikan kepada teman kita. Nah, yang kedelapan adalah spiritual intelligence, yaitu kemampuan seorang untuk mengambil sebuah hikmah dari suatu kejadian. Walaupun itu kejadian yang negatif, tapi dia berhasil untuk mengambil suatu kejadian yang positif. Jadi contohnya kalau dari saya sendiri, waktu saya masih kuliah, itu tuh di semester 6, ibu saya meninggal dan itu saya sangat merasa kehilangan. Dengan susah payah saya berusaha untuk lulus, waktu itu masih kuliah di FEUI, dan akhirnya saya berhasil lulus tepat waktu. Dan di situ saya menemukan bahwa ternyata di balik kehilangan seorang ibu, saya menjadi pribadi yang mandiri, saya menjadi pribadi yang disiplin, dan saya punya target dalam hidup saya. Dan jadi kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian yang negatif. Nah, banyak intelijensi tadi dikatakan bahwa bukan IQ bukan satu-satunya sebagai penunjang keberhasilan hidup. Dan hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Mr. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Dia mengatakan penelitiannya di tahun 2000 bahwa emotional quotient itu menentukan 80% pencapaian kinerja individu dalam organisasi. Sisanya IQ hanya 20%. Jadi orang-orang yang berhasil sampai di puncak itu rata-rata orang yang memiliki EQ yang baik. Dan bukan hanya IQ yang tinggi. Dan kabar baiknya emotional quotient ini dia bisa dilatih, bisa dikembangkan. Jadi self-confidence adalah skill. Jadi kita masih bisa berharap bahwa kita memiliki self-confidence yang tepat supaya kita bisa berhasil dalam hidup. Kita akan lebih banyak membahas mengenai emotional intelligence. Terutama di bagian intrapersonal intelligence. Dalam hal ini ada self-control dan self-image, tapi kita akan lebih banyak membahas mengenai self-image atau citra diri. Baru nanti di bagian yang keduanya, mungkin bukan di sesi ini, kita akan lebih banyak membahas mengenai sosialisasi, empati, dan simpati. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagian berikutnya adalah self-image dan self-esteem. Citra diri, menurut Dr. Insinyur Fuxi MSI, beliau adalah seorang dosen sosiologi dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa citra diri adalah apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri. Dan mengapa citra diri itu penting? Yang pertama adalah prestasi yang paling tinggi yang bisa dicapai ditentukan oleh citra diri. Contohnya di sini adalah Mr. Viktor Serebriakov. Nah, beliau ini lahir di London sekitar tahun 1912 dan pada usia 15 tahun gurunya itu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu lebih baik kamu mencari keterampilan saja. Lalu Viktor ini percaya dan selama 17 tahun dia itu kerja serabutan karena sudah dikatakan bahwa dia tidak bisa berhasil sekolah. Nah, pada usia 32 tahun dia itu mengikuti satu tes, yaitu tes IQ. Dan ternyata di luar dugaan IQ-nya adalah 160, genius. Nah, dari situ dia berubah. Dia lalu menulis, lalu dia membuat bermacam-macam tes, lalu dia juga menjadi pengusaha, dia mendapat hak paten, dan akhirnya dia menjadi pengusaha yang sangat sukses. Nah, di sini Viktor berubah karena dia merubah citra dirinya yang tadinya dibilang negatif oleh gurunya, lalu dia berubah menjadi positif. Nah, dia juga menjadi ketua dari Mensa di situ, bahwa anggotanya adalah minimal punya IQ 140. Jadi dia adalah ketuanya. Jadi benar-benar di sini titik balik dan itu benar-benar menunjukkan bahwa dia memiliki citra diri yang positif. Yang kedua, citra diri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang membawakan diri. Ya, jadi misalkan seorang anak dibilang, kamu anak yang nakal. Nah, kecenderungannya dia akan berlaku nakal karena dia merasa bahwa nakal itu adalah hal yang normal. Tetapi kalau seandainya kita bilang, kamu anak yang baik, kamu anak mama dan papa, kenapa kamu melakukan tindakan yang nakal? Maka dia akan berpikir, oh iya, ini adalah tindakan yang tidak baik. Tindakan nakal tidak baik, maka tidak biasa saya lakukan. Saya adalah anak yang baik, maka itu tidak normal. Dan dia berpikir bahwa saya tetap anak yang baik.
Nah, sebaiknya kalau kita mau memberi masukan kepada orang, kita tidak memberi label buruk pada dirinya. Lalu yang ketiga adalah citra diri menentukan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Ya, misalkan seorang yang positif terhadap dirinya, dia akan mudah menerima orang lain. Tapi kalau orang yang negatif terhadap dirinya, maka dia juga akan sulit untuk menerima orang lain. Tidak mudah memuji orang lain karena dirinya sendiri rendah diri dan masih perlu pengakuan atau pujian. Nah, orang yang biasanya juga tidak jujur, itu biasanya juga sulit untuk percaya pada orang lain. Ya, biasanya kalau orang yang rendah diri, dia minder kalau bertemu dengan atasan, misalkan seperti itu. Tapi kalau ke bawah, dia merasa dia powerful gitu. Itu biasanya orang-orang yang citra dirinya kurang baik. Nah, self-image menurut Randy J. Larson dan David M. Buss dalam bukunya Personality Psychology, self-image itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah status sosial, misalnya seorang mahasiswi, seorang mahasiswa, ayah dari seorang putri, pimpinan perusahaan, ibu dari seorang putra, dan sebagainya. Yang kedua adalah karakter kepribadian. Saya adalah orang yang percaya diri, saya orang yang pantang menyerah, saya orang yang disiplin, saya orang yang mandiri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyebutkan deskripsi fisik kita. Misalkan saya berpostur tinggi besar, lalu saya berhidung mancung, saya berambut ikal, saya berkulit sawo matang, saya berkulit putih, saya berhidung pesek. Nah, itu semua deskripsi yang membentuk self-image seseorang. Nah, self-image yang ada, yang timbul tadi, bisa kita lihat atau kita pandang sebagai sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Perspektif positif membuat seseorang dapat menerima diri apa adanya. Oh ya, oke, saya bertubuh pendek, saya berhidung pesek, saya berambut ikal, saya berkulit putih, itu menerima diri apa adanya. Tapi ada juga kadang-kadang perspektifnya menjadi negatif, akan membuat seseorang menjadi tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Saya mau operasi hidung saya gitu. Saya nggak pengen rambut ikal, saya pengennya rambutnya lurus. Gitu. Saya pengennya kulitnya putih, gitu ya, biasa. Nah, itu membuat self-image kita menjadi negatif, berperspektif negatif. Contoh dari pernyataan positif misalnya ya, memiliki tubuh pendek. Tidak ada yang salah kok dengan tubuh yang pendek, saya tetap dapat hidup dengan normal dan memilih kegiatan atau profesi yang tidak mensyaratkan tinggi badan. Nah, saya jadi ingat waktu itu, karena saya banyak bergerak di bidang restoran, saya merekrut beberapa calon pramusaji atau waiters ya. Di sana bahwa tinggi badan itu udah syarat mutlak. Jadi banyak pelamar yang kurang 2 cm, kurang 3 cm, itu terpaksa pada saat kita mengukur tinggi badan, mereka pulang dengan keadaan yang kecewa gitu. Karena memang mungkin itu pekerjaan yang mereka butuhkan gitu. Jadi memang betul-betul ada persyaratan untuk tinggi badan. Tapi mereka bisa memilih pekerjaan yang memang tidak mensyaratkan tinggi badan. Lalu tidak ada seorang pun yang mempunyai situasi dan kondisi kehidupan yang sempurna. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga yang kaya, keluarga yang sukses gitu ya. Kita mau berkulit putih, tidak ada kondisi yang sempurna. Pilihan ada di tanganku sehingga aku memilih hidup dengan nyaman, dengan menerima kondisiku yang tidak dapat diubah. Ya, jadi kita tidak perlu nanti saya mau operasi hidung kita, mau bikin kulit saya putih, mau pakai pelembab apapun, coba segala macam, itu tidak perlu. Self-esteem menurut Cooper Smith adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Asal-usul self-esteem. Ada 3, yang pertama adalah pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil memainkan peran yang sangat besar membentuk harga diri kita. Contohnya tadi Mr. Victor, dia mendapatkan masukan dari gurunya sehingga dia percaya bahwa dia tidak mampu menyelesaikan sekolahnya. Jadi guru kita, orang tua kita, nenek, kakek, tante, om, lalu teman-teman kita semasa sekolah itu membentuk pengalaman masa kecil. Lalu ada pengalaman negatif yang menyebabkan rendah diri. Jadi misalkan waktu kecil seseorang sering dibully, sering diolok-olok, sering diejek, itu membuat pengalaman-pengalaman menjadi negatif dan kadang dia percaya bahwa labelnya seperti itu. Lalu ada pengalaman positif, menyebabkan harga diri yang sehat. Contohnya sukses kita, misalkan kita mendapat nilai yang baik, IPK yang baik, gitu. Itu kesuksesan kecil akan membuat
positif. Lalu self-esteem, menurut Larsen dan Bass, ada yang namanya ideal self. Nah, jadi kondisi subjektif tentang diri kita sendiri yang diinginkan dan menjadi impiannya. Jadi kalau misalkan tadi bercita-cita seseorang menjadi model, bercita-cita menjadi pilot gitu, apakah mungkin misalkan kalau memiliki tubuh yang pendek, apakah mungkin menjadi model gitu. Nah, jarak antara ideal self dan self-image itu semakin jauh jaraknya, maka akan semakin terpuruk atau rendah self-image-nya. Tetapi sebaliknya, kalau dekat jaraknya, maka self-esteem-nya akan semakin sehat. Contohnya kalau dia pintar memasak, terus dia berangan-angan, bercita-cita, oh nanti suatu hari saya mau jadi pengusaha di bidang catering atau di bidang resto. Itu sangat tepat dan sangat sehat, dan suatu hari bisa diwujudkan. Nah, apa saja sebenarnya konsekuensi dari rendah diri? Yang pertama adalah menciptakan kecemasan, stres, kesepian, dan depresi. Biasanya orang-orang yang rendah diri ini menutup diri dari lingkungan, tidak mau bergaul, malu untuk bertemu orang lain, sehingga jika ada masalah apa-apa, dia putuskan sendiri, dia tidak ada teman diskusi, akhirnya dia stres, kesepian, dan bahkan menjadi depresi. Lalu bisa juga menyebabkan masalah persahabatan, karena tadi dia tidak bisa menerima diri orang lain dengan positif, dia sulit menerima masukan, sensitif, mudah tersinggung. Akhirnya kalau seandainya dia punya masalah atau dia tidak mengerti sesuatu, dia memutuskan sendiri. Atau mungkin di sekolah atau di kampus dia tidak mengerti mata kuliah tertentu, dia tidak bisa bertanya pada orang, akhirnya dia menyebabkan nilai akademis yang buruk. Lalu juga rentan terhadap narkoba. Kalau seperti itu, dia pusing, stres, dia mencari jalan keluar, apa nih yang memudahkan saya atau membuat saya senang, bisa lari ke narkoba. Nah, ada wajah-wajah rendah diri, ada 3 macam wajah rendah diri. Yang pertama adalah berpura-pura. Jadi, apalagi kalau di zaman sekarang ini, di media sosial, banyak sekali orang yang kadang-kadang pura-pura. Misalkan dia kurang berbahagia, dia pura-pura berbahagia. Nah, pura-pura senang, dia posting foto-foto, misalkan foto keluarga yang mesra dan sebagainya dengan pasangan atau keluarganya gitu, padahal tidak seperti itu. Atau dia menampilkan kekayaan, dia pamer kekayaan gitu, padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Jadi dia takut kelihatan aslinya, kelihatan topeng. Lalu bisa juga wajahnya menjadi pemberontak, misalkan di keluarga dia menentang ayahnya, menentang ibunya. Lalu di kampus misalkan dia melanggar aturan kampus, lalu juga melanggar aturan dosennya, bahkan kalau di perusahaan melanggar aturan perusahaan. Dan yang ketiga, dia merasa dirinya menjadi korban. Saya ini nggak bisa apa-apa, karena apa? Misalkan ayahnya tidak menyekolahkan dia sampai ke jenjang universitas, saya nggak punya keterampilan apa-apa, saya nggak bisa cari kerja, saya harus dinafkahi, saya harus diberi uang. Dia tidak mau mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, dia selalu bergantung pada diri orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh wajah rendah diri. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan self-esteem ya? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah membantah inner critic. Kadang-kadang kita suka membuat pernyataan-pernyataan, kita suka berkata-kata pada diri kita sendiri. Dan kita harus bantah kalau seandainya pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang negatif. Lalu langkah yang kedua adalah mempraktekkan self-compassion. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah mendapatkan bantuan dari orang lain. Contoh dari inner critic. Saya mendapat nilai F pada ujian tertentu. Kalau dia pernyataannya negatif, saya tidak ngerti apa-apa, saya ini bodoh, saya tidak pantas ikut mata kuliah ini, saya bodoh dan saya tidak pantas kuliah di perguruan tinggi. Nah, kita bisa katakan pada diri kita, oke, saya gagal dalam mata kuliah ini, tapi saya menyelesaikan semua tugas pekerjaan rumahnya dengan baik, dan saya punya ide, saya akan perbaiki untuk persiapan mata kuliah berikutnya. Nah, saya pasti bisa. Dan itu merupakan pernyataan positif yang bisa membantah inner critic jika inner critic kita tadi adalah sesuatu yang negatif. Praktek self-compassion. Jadi memperlakukan diri kita dengan empati yang sama yang akan Anda tunjukkan terhadap orang lain saat sedang dalam kesulitan. Biasanya kalau ada orang cerita sama kita, sahabat kita curhat sama kita merasa, oh iya, iba ya, oh kita senasib ya dengan dia. Dan ini bisa kita praktekkan, seandainya kita juga mempraktekkan untuk diri kita sendiri. Oh ya, saya ini sedang
merasa gagal, sedang merasa sedih, sedang merasa kecewa karena tidak semua upaya saya berhasil, kita bisa memperlakukannya untuk diri kita sendiri. Ya, memaafkan diri kita ketika tidak melakukan semua yang Anda harapkan. Contohnya, misalkan kalau saya sering sekali beberapa kali saya mempunyai staf yang terampil, sudah saya didik dari awal sehingga dia menjadi terampil, pintar, mampu melakukan tugasnya. Tiba-tiba suatu hari dia berkata, "Bu, saya mau resign, saya mau mencari pekerjaan lain di Jakarta. Saya ini masih muda, saya ingin belajar banyak hal, Bu." Wah, itu saya rasanya, wah ini saya gagal gitu. Saya merasa, apa yang saya lakukan sehingga dia resign gitu. Padahal belum tentu salah saya, tapi memang mungkin dia memang membutuhkan tantangan baru atau pekerjaan baru yang dia impikan. Nah, bisa juga kita minta bantuan orang lain, kita minta dukungan teman, minta bantuan penasehat, konselor, dosen, tutor, atau penolong lainnya, atau terapis. Nah, masalahnya orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain ini sangat sulit untuk minta bantuan orang lain. Dia merasa dirinya tidak butuh atau tidak layak untuk menerima bantuan orang lain. Nah, makanya saran saya, kita seandainya punya sahabat, punya teman dekat, bisa juga ke orang tua kita minta masukan, apa yang sudah baik yang saya lakukan, lalu hal apa lagi yang bisa saya lakukan lebih baik. Itu akan menjadi masukan kepada kita, walaupun kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi apalagi yang bisa saya lakukan lebih baik, itu bisa kita dapatkan tanpa kita harus menunggu ada masalah. Nah, kalau di ITHB ini banyak sekali orang-orang yang mau membantu, misalkan dari care group gitu, dari spiritual growth, Anda juga akan dibimbing lebih banyak. Bagian yang kedua adalah self confidence. Menurut Kloster, self confidence adalah keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruhi oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan juga bertanggung jawab. Nah, sebelumnya saya sudah meminta Anda untuk menyaksikan 2 video yang dapat memperluas wawasan Anda tentang self-confidence. Salah satunya dari psikolog Ibu Ratih Ibrahim. Beliau menyarankan beberapa tips untuk meningkatkan self-esteem kita. Yang pertama adalah miliki harapan dan target yang realistik. Jadi Anda bisa buat misalkan untuk 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau mungkin di akhir semester Anda mau punya IPK tertentu. Itu buatlah target-target yang realistik untuk diri Anda sendiri. Lalu yang kedua, misalkan membuat list kelebihan dan kelemahan dan fokus pada kelebihan. Misalkan Anda memang pandai bermusik, pintar main musik, pintar bernyanyi, lalu Anda adalah pemain basket, itu fokus pada kelebihan-kelebihan Anda. Buatlah listnya. Yang ketiga adalah memaafkan kekurangan. Jika seandainya kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan, itu kita tidak perlu sampai merasa rendah diri. Yang keempat adalah apresiasi keberhasilan diri. Misalkan Anda sudah mencapai nilai tertentu yang Anda harapkan, Anda bisa misalkan, saya mau membelikan buku untuk diri saya sendiri, saya mau minum sesuatu yang enak, makan sesuatu yang enak, itu apresiasi keberhasilan diri sendiri. Yang kelima adalah pengulangan, jadikan kebiasaan. Jadi hal kecil itu, segala sesuatu yang baik itu kita ulang-ulang terus. Misalkan kita mau berlatih presentasi, tadinya kita gugup, takut, tidak tahu berkata apa-apa, tapi latih lagi, diulang-ulang sampai itu menjadi kebiasaan. Yang keenam adalah afirmasi positif. Katakan pada diri kita sendiri bahwa sesuatu yang positif, contohnya saya bisa, saya bahagia, saya ini pasti bisa dan yakin bisa, saya ini pasti lulus, seperti itu. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang, kita afirmasi positif. Yang ketujuh adalah dress up atau penampilan terbaik. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem kita adalah dengan berpenampilan terbaik. Yang kedelapan, beri waktu untuk diri kita sendiri. Semua orang membutuhkan me time. Jadi misalkan kita senang olahraga, kita senang bersepeda, lakukan dengan bersepeda. Kalau kita suka lari, kita suka jalan pagi, atau kita kalau yang wanita biasanya senang merawat tubuh, itu lakukan. Gunakan untuk me time. Nah, 8 hal ini bisa meningkatkan self-esteem kita. Nah, satu video lagi yaitu dari Bapak Chandra. Beliau menyarankan 3 hal. Yang pertama adalah lakukan auto-suggestion, mirip dengan afirmasi positif tadi.
Ya misalkan saya cinta pada diri saya bahagia, saya yakin saya pasti bisa. Ini digunakan kalau kita sedang merasa down, kita nggak yakin hari ini saya kelihatannya belum banyak belajar, aduh saya nggak mampu, saya tidak bisa, saya tidak lulus. Itu kita gunakan pada saat kita merasa down. Lalu yang kedua, melatih hal-hal kecil. Kesuksesan misalkan dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya kalau kita mau menjual 10 juta, kita mulai dengan coba kita menjual 100 ribu. 100 ribu berhasil, coba lagi 200 ribu. Sampai misalkan 1 juta, bahkan sampai 10 juta. Jadi di kepala kita itu, mindset kita sudah tertanam, oh saya bisa berjualan. Saya yakin bisa berjualan. Nah, itu melatih hal-hal dari yang kecil. Yang ketiga adalah lakukan pengulangan. Selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan kita ingin bangun pagi, terus-terusan. Ya pertama mungkin nggak enak rasanya. Seminggu, 2 minggu masih pusing, tapi setelah sebulan, 2 bulan, hal itu akan menjadi kebiasaan. Kita sudah merasa terbiasa dan enak melakukannya. Itu meningkatkan kepercayaan pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah cara-cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, berikutnya adalah zona nyaman. Apa sih zona nyaman itu? Ya, zona nyaman adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Nah, biasanya kesempatan-kesempatan itu datang justru di luar zona nyaman kita. Contohnya saya sendiri, saya saat ini banyak belajar tentang marketing, padahal saya selalu berkutat di bidang HRD. Nah, saya belajar banyak dari marketing, saya juga mencoba menjadi marketer gitu. Setiap orang adalah marketer untuk dirinya sendiri. Nah, jadi saya belajar banyak keluar dari zona nyaman dan itu membuat seseorang meningkat kepercayaan dirinya. Nah, saya mau mengajak Anda untuk langsung nanti setelah video ini selesai, Anda bisa mempraktekannya dengan teman-teman dekat Anda, dengan keluarga Anda, yaitu contoh untuk memulai percakapan. Nah, biasanya kalau kita itu suka bingung atau suka kikuk pada saat kita berada di suatu tempat yang baru. Nah, ini ada tipsnya. Jadi saya akan berikan gambar-gambar yang nantinya akan bisa melambangkan topik dari pembicaraan. Saya akan mulai. Nah, Anda perhatikan saja dulu, dan nanti kita akan mulai sama-sama ya. Nanti kita coba mengartikannya. Nah, di depan kita, ini ada sebuah kartu, bertuliskan nama. Nah, di atas kartu nama ini, saya bangun sebuah rumah. Rumahnya itu berdaun pintu 2. Ketika pintunya dibuka, keluar anak-anak kecil. Nah, anak yang paling depan itu menggunakan sarung tangan. Nah, ternyata setelah kita lihat, dia memegang pesawat mainan. Nah, kita perhatikan lagi, ternyata pesawat mainannya itu baling-balingnya seperti rakit tenis. Dan ternyata kita lalu tancapkan bohlam warna-warni. Nah, itu adalah 7 benda yang nantinya adalah melambangkan topik pembicaraan yang bisa kita gunakan pada saat kita berada di lingkungan yang baru atau bertemu dengan orang baru. Nah, apa saja tadi? Yang pertama adalah kartu nama, tulisannya nama. Nah, pada saat kita bertemu dengan orang baru, kita bisa bertanya tentang namanya. Misalkan ada nama marganya, atau bisa melambangkan dia anak keberapa, mengartikan dia anak keberapa, atau arti dari namanya yang diberikan orang tuanya. Yang kedua, tadi di atas kartu nama, kita bangun sebuah rumah berdaun pintu 2. Nah, itu melambangkan topik rumah. Nah, kita bisa bertanya tentang rumah. Misalkan Anda tinggal di mana, bagaimana perjalanan menuju ke sana, gitu. Biasanya Anda naik apa, gitu. Bagaimana jalan terdekat menuju ke sana, gitu. Atau juga bisa, oh ternyata di sana ada saudara saya juga yang tinggal. Jadi kita bisa kembangkan topik-topik tentang rumah. Nah, berikutnya, tadi begitu pintu dibuka, keluar anak kecil, ya. Anak kecil itu melambangkan keluarga, topik keluarga. Kita bisa bertanya kalau seandainya orang yang kita ajak bicara mungkin sudah lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, dan mungkin dia sudah berkeluarga, kita bisa tanyakan, oh ibu, bapak, putranya berapa? Nanti beliau akan menjawab tentang keluarganya, dan itu merupakan topik tersendiri yang sangat membanggakan untuk orang yang sudah berkeluarga. Tapi kalau kita lihat ternyata orang tersebut masih muda, belum menikah, kita bisa bertanya mungkin, oh di sana Anda tinggal dengan siapa? Itu lebih sopan dan bisa
bertanya lebih lanjut. Nah, tadi setelah itu anak yang paling besar menggunakan sarung tangan. Ya, sarung tangan itu melambangkan pekerjaan atau aktivitas. Jadi kita juga bisa bertanya tentang aktivitas orang yang sedang kita ajak bicara. Tidak melulu harus pekerjaan kantor, bisa juga bisnis atau apa yang sedang dia lakukan saat ini, apa yang mau dia kejar saat ini gitu. Nanti dia akan bercerita tentang apa saja aktivitasnya. Kita bisa kembangkan lagi. Nah, tadi ternyata setelah kita perhatikan, anak kecil itu memegang sebuah pesawat mainan. Ya, pesawat mainan ini adalah lambang dari topik perjalanan atau traveling. Kita bisa bertanya pada orang yang sedang kita ajak bicara itu, ibu, bapak sudah kemana saja selama ini? Oh ya, di daerah sana apa makanan yang enak gitu ya, di sana tempat apa yang paling harus kita kunjungi. Nah, kita bisa tanya lagi, kita gali tentang perjalanan ya. Lalu setelah tadi kita perhatikan, ternyata baling-balingnya seperti raket tenis. Iya, raket tenis itu melambangkan topik hobi. Kita bisa bertanya tentang hobi, misalnya, apa hobi bapak atau ibu? Oh ya, ternyata dia senang bersepeda, senang lari pagi, jalan pagi, atau dia juga senang nonton drama Korea gitu. Itu kita bisa tanya siapa saja artis favorit kamu gitu ya. Segala hal yang bisa kita tanyakan tentang hobinya. Terakhir tadi pada raketnya kita tancapkan bolam warna-warni. Itu adalah topik dari ide atau gagasan. Biasanya kalau dulu kita nonton film kartun, celing gitu ya, ada lampu bolam warna-warni, itu adalah lambang ide. Nah, ini juga kita bisa gunakan, misalkan saat ini sedang hangat yang dibicarakan di masyarakat itu apa sih? Misalkan contoh sekarang lagi musim pandemi, musim COVID, musim PHK, lalu juga mungkin banjir ya, atau mungkin pemilihan presiden. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk memperluas topik pembicaraan kita. Nah, jadi itu adalah 7 topik yang bisa kita gunakan pada saat kita bertemu dengan lingkungan baru atau kita merasa kikuk, kita mau membicarakan hal apa lagi. Nah, jadi setelah video ini selesai, mari nanti Anda langsung coba, langsung praktekkan. Nah, sekedar pengetahuan tidak akan ada gunanya kecuali pengetahuan itu Anda praktikkan. Jadi nanti bisa menjadi skill Anda dan self-confidence Anda akan bertambah jika Anda selalu mempraktekannya. Kita akan lanjut ke topik yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu tentang personal grooming. Nah, seperti tadi Ibu Ratih, psikolog, bilang bahwa salah satu cara untuk meningkatkan self-confidence kita adalah berpenampilan yang terbaik. Nah, berikut ini saya akan coba bacakan aturan-aturan pada saat kita berpenampilan sebagai mahasiswa-mahasiswi ITHB. Nah, ada beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah tentang hygiene, yang kedua adalah tentang rambut, yang ketiga adalah tentang pakaian, yang keempat adalah sepatu dan aksesoris. Yang pertama tentang hygiene. Yang pertama, tidak bau badan, menggunakan pewangi atau deodoran dan parfum, namun tidak wangi menyengat berlebihan. Nah, biasanya orang-orang yang bermasalah dengan hal ini terkadang tidak sadar. Nah, kita di lingkungan sekitar ini merasa terganggu dan ragu-ragu biasanya untuk memberitahu. Jadi, pada kesempatan ini alangkah baiknya kita selalu berjaga-jaga, apalagi kalau aktivitas kita padat, kita berada di luar ruangan, setelah itu kita masuk kelas, nanti ya, seandainya kita berkumpul, bertemu, nah kita lupa, ternyata ada sesuatu yang saya lupa, yaitu tentang hygiene. Nah, yang kedua adalah rambut yang bersih, tidak berminyak dan wangi. Telinga kita bersih, lalu kulit bersih dan terawat. Jika ada jerawat atau masalah kulit, segera lakukan perawatan yang sesuai. Kulit tidak perlu harus putih ya, tapi bersih dan terawat. Jadi memang dari dasarnya memang mungkin sawo matang, yang penting kulitnya bersih dan terawat. Hal ini misalkan kita jaga kalau kita baru datang kuliah pagi gitu, kita habis naik motor, kita cuci muka dulu misalkan, atau kita habis naik kendaraan umum gitu, kita sebaiknya kita bersih-bersih wajah dulu baru kita masuk ke kelas, jadi kita sudah wangi. Nah, ini juga berguna pada saat nanti Anda mau interview, itu sangat berpengaruh pada saat Anda bertemu dengan calon atau bertemu dengan interviewer Anda. Lalu yang berikutnya adalah bulu hidung pria harus dicukur.
Yang berikutnya, pria harus bercukur rapi, tidak berjenggot dan berkumis. Tidak bau mulut, gigi bersih, tidak ada terselip sisa makanan. Nah, kalau seandainya kita setelah istirahat gitu, lalu kita mau masuk kelas lagi, ada baiknya kita mengecek dulu, kita ke toilet dulu, kita bercermin, ada hal-hal yang mungkin kita harus bersihkan dulu gitu, itu sangat baik. Nanti kebiasaan itu akan Anda bawa pada saat Anda sudah bekerja. Kita sebaiknya harus setelah kita istirahat, kita harus merapikan diri kembali. Lalu berikutnya kuku dan tangan bersih. Untuk pria, kuku harus dipotong pendek. Untuk wanita, dapat memanjangkan kuku namun tidak boleh terlalu panjang. Nah, berikutnya adalah standar penampilan rambut. Ini dibagi dua, yaitu untuk wanita dan untuk pria. Nah, untuk wanita, rambut berwarna natural, tidak dicat atau memakai highlight berwarna mencolok. Kedua, bersih dan tertata rapi dan tidak ditata berlebihan, tidak mengganggu mata. Lalu berikutnya, bagi yang berambut panjang atau melebihi bahu harus rapi, tidak mengganggu dan tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Jadi tidak banyak sudah pakai bando, pakai jepit, pakai apa lagi yang bisa mengganggu lawan bicara kita atau dosen kita sedang mengajar. Lalu pria, rambut berwarna natural, tidak dicat warna mencolok, rambut bersih, tidak berminyak dan tertata rapi, tidak menggunakan minyak rambut atau gel yang berlebihan sehingga rambut terlihat basah dan ditata secara berlebihan. Berikutnya, rambut tidak mengganggu mata dan panjang rambut tidak melebihi kerah kemeja. Lalu, standar penampilan pakaian. Untuk wanita, pakaian bersih, rapi dan tidak kusut. Panjang lengan pakaian tidak boleh kurang dari sejengkal dari pangkal lengan. Mengenakan celana panjang, bukan celana pendek, dan tidak sobek-sobek. Berikutnya, gambar atau kata-kata provokatif, sara, kata kasar atau pornografi pada pakaian. Yang berikutnya, untuk pria, pakaian harus bersih, rapi, dan tidak kusut. Panjang lengan pakaian tidak boleh kurang dari sejengkal dari pangkal lengan. Mengenakan celana panjang, bukan celana pendek, dan tidak sobek-sobek. Gambar atau kata-kata provokatif, sara, kata kasar, pornografi pada pakaian. Nah, ini untuk wanita, tambahannya, khusus wanita, tidak menggunakan rok di atas lutut, tank top, model baju you can see, belahan dada terlihat, hot pants, bagian perut atau pinggang terbuka. Nah, jadi kalau kita berpenampilan, kita ingin bahwa orang lain menghargai kita, maka kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Berpenampilanlah yang pantas sesuai dengan status kita, yaitu sebagai mahasiswa-mahasiswi ITHB. Lalu standar penampilan yaitu aksesoris dan sepatu. Untuk wanita, tidak menggunakan aksesoris yang mencolok dan kekanak-kanakan, misalnya pakai Hello Kitty, bando Hello Kitty, kalung Hello Kitty gitu ya. Itu tidak kita gunakan pada saat kita kuliah. Tidak menggunakan body piercing selain telinga, jadi ditindik di bagian lain, hidung atau lidah gitu ya. Lalu anting-anting kecil, tidak menjuntai panjang atau besar. Karena apa? Karena bisa mengganggu konsentrasi lawan bicara kita atau dosen kita yang sedang mengajar. Lalu kuku dipotong rapi, maksimal panjang 2 mm, bersih dan boleh dicat warna natural saja atau polos, tanpa hiasan kuku berlebihan. Jadi kalau Anda senang untuk seni, lalu Anda bisa mencat kuku, itu sebaiknya tidak digunakan pada saat Anda sedang berkuliah. Tapi di luar jam perkuliahan itu silahkan Anda gunakan. Tidak menggunakan sandal. Nah, untuk pria, tidak menggunakan anting dan gelang. Tidak menggunakan body piercing, lalu kuku dipotong rapi dan tidak mengenakan sandal. Nah, itu adalah standar penampilan Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi ITHB. Bagian keempat atau bagian terakhir dari sesi ini adalah initial assessment. Nah, setelah mendengarkan video penjelasan saya ini, saya ingin mengajak Anda berlatih. Nah,
ada 3 tugas penting yang Anda lakukan. Yang pertama adalah mengenai initial assessment tentang kepercayaan diri Anda masing-masing. Saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu personal breakthrough dan juga professional breakthrough, yaitu dalam hal akademis. Nah, di sini contohnya untuk personal breakthrough, misalnya, saya ingin membuka percakapan dengan orang yang belum saya kenal. Biasanya kalau ada orang baru, saya ragu-ragu atau tidak berani untuk membuka topik pembicaraan. Nah, sekarang saya ingin berani untuk mulai membuka pembicaraan. Nah, coba cari 3 hal positif, 3 hal di mana Anda mencoba untuk mengembangkan kepercayaan diri Anda. Contoh lain misalnya, saya ingin lebih pede saat saya bernyanyi. Saya ingin lebih pede pada saat saya bermain musik. Atau saya ingin lebih pede pada saat saya menyatakan pendapat dengan orang tua. Nah, coba cari hal-hal yang positif seperti itu. Lalu di bagian professional breakthrough-nya, kita coba lihat ke bagian akademis. Misalkan saya ingin lebih pede saat saya presentasi di kelas. Bisa melalui Zoom juga, atau nanti pada saat kesempatan kita sudah bertemu, saya akan lebih berani, tampil lebih pede lagi. Atau misalnya, saya ingin lebih pede pada saat saya menyatakan pendapat pada saat saya rapat dengan anggota kelompok. Nah, seperti itu. Kita cari masing-masing 3 hal. Tugas yang kedua adalah mengenai pengalaman keberhasilan. Kenapa pengalaman keberhasilan? Karena saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa dengan keberhasilan, Anda akan bangga terhadap diri Anda sendiri, Anda akan lebih menghargai diri Anda sendiri, sehingga Anda punya self-esteem yang tepat. Nah, caranya adalah Anda ingat-ingat pengalaman keberhasilan dari SD sampai dengan sekarang. Ambil satu pengalaman yang betul-betul Anda banggakan. Lalu caranya adalah Anda ingat-ingat kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, apa saja usaha-usaha yang Anda lakukan, dan akhir ceritanya seperti apa. Dan yang sebagai penutupnya, ambil satu karakter positif dari kejadian pengalaman keberhasilan tadi. Nah, saya akan berikan contohnya. Kejadiannya pada saat saya kelas 3 SMA di awal tahun. Saya sekolah di SMA Negeri 6 Jakarta, dan waktu itu, tahun itu, beberapa universitas negeri seperti UGM, UI itu memberikan kesempatan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nah, itu benar-benar kabar gembira. Dan tentu saja ada syaratnya. Syaratnya itu harus selalu 3 besar dari kelas 1 sampai kelas 3 semester yang terakhir. Nah, tentu saja ada beberapa kandidat yang melamar. Nah, untuk Fakultas Ekonomi sendiri, saya melamar di Fakultas Ekonomi UI. Di situ ada 2 orang kandidatnya. Rekan saya dari Timur Timur, tapi bersekolah di Jakarta. Dan tentu saja saya harus berjuang untuk mendapatkannya. Nah, usaha-usaha yang saya lakukan adalah yang pertama, tentunya di setiap mata pelajaran itu saya harus dapat nilai yang bagus supaya saya tetap dapat ranking sampai di semester yang kedua di kelas 3. Lalu saya juga ikut kursus tambahan selain dari sekolah yang reguler. Yang ketiga, saya ikut tryout yang mereka lakukan baik di tempat kursus maupun di sekolah gitu. Nah, akhirnya saya bisa mendapatkan ranking 1 di semester yang kedua, dan akhirnya saya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanpa tes. Dan jadi saya berhasil karena saya orang yang tekun dan konsisten. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi coba ambil satu pengalaman keberhasilan Anda yang paling Anda banggakan, lalu lihat karakter apa yang muncul dari pengalaman keberhasilan tersebut. Nah, tugas yang ketiga, di sini saya mengajak Anda untuk mencoba membuat citra diri yang positif. Ya, ada 3 komponennya. Yang pertama adalah status sosial. Misalnya Anda seorang mahasiswa atau mahasiswi ITHB. Anda anak tunggal, Anda anak pertama dari 2 bersaudara. Lalu yang kedua, karakter kepribadian. Coba ambil dari hal yang positif tadi sudah Anda temukan di pengalaman keberhasilan, Anda masukkan ke dalam sini. Minimal 1. Lalu yang ketiga adalah deskripsi fisik. Jadi misalnya Anda bertubuh tinggi, proporsional, Anda berambut lurus, lalu juga Anda berkulit putih, berkulit sawo matang, itu semua tulis. Nah, setelah melihat deskripsinya, apakah Anda merasa bangga? Apakah Anda
merasa positif? Apakah Anda bisa menerima diri Anda sendiri? Tujuannya adalah itu. Apakah dengan keadaan saya seperti ini, saya bangga terhadap diri saya sendiri? Itu tujuannya. Nah, setelah mendengarkan video ini, saya berharap Anda bisa berlatih terus-menerus, karena kabar baiknya tadi, self-confidence itu bisa dilatih. Dia adalah skill. Semakin Anda latih, semakin Anda bisa meningkatkan self-confidence Anda. Terima kasih dan selamat berlatih.